Kita mulai eh, pertemuan kita pada pagi hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa beragama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa dapat dicukupkan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, syukur kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Kita masih diberikan kesehatan sampai detik ini untuk kembali bertemu secara virtual di pelajaran kimia dasar 1. Hari ini adalah pertemuan terakhir dengan saya, ya, pelajaran kimia dasar 1 tahun 2020-2021. Nah, yang artinya minggu depan kalian sudah melaksanakan PAT. Nah, harapannya untuk hari ini itu dituntaskan semua pelajaran yang belum paham gitu ya, tentang pembahasan kisi-kisi yang belum untuk dari minggu lalu kayak gitu. Terus dan nanti hari Jumat akan ada kuis latihan ya, kuis persiapan untuk PAT. Diharapkan bisa mengerjakan dengan baik. Kuisnya juga nanti akan dijadikan nilai juga, dimasukkan dalam penilaian juga gitu. Baik, semoga kalian tetap sehat selalu dimanapun kalian berada. Tetap jaga kesehatan, jaga kekebalan tubuh, jaga protokol kesehatan karena COVID-19 semakin merajalela di mana-mana di tengah kondisi PPKM juga. Saya harap kalian juga sedang sehat-sehat semua di manapun kalian berada. Dan kita doakan semoga teman-teman kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita yang sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan. Dan yang sedang tidak sakit, semoga selalu diberikan kesehatan, dimanapun dan kapanpun berada. Baik, langsung saja ya. Langsung saja kita akan masuk. Kita akan masuk ke pembahasan kisi-kisi. Ya, kita akan masuk ke pembahasan kisi-kisi. Untuk yang pertama, nomor 6 ya. Karena kemarin terakhir ke asam basa, kita masuk langsung ke nomor 6. Nanti jika ada pertanyaan, silakan langsung menuliskan di kolom chat atau langsung buka mic-nya saja biar lebih jelas kita maksud pertanyaannya. Lalu nanti kalau ada pertanyaan dari saya untuk latihan segera dicoba dikerjakan ya, coba dikerjakan gitu. Saya pengen kalian berpartisipasi aktif dan sehingga saya tuh tahu nanti kalian tuh caranya di mana gitu. Baik, kita masuk ke persamaan yang dulu yang indikator atau KD nomor 6 yaitu menganalisis konsep larutan buffer dan membuat larutan buffer, di mana di sini indikatornya menentukan pasangan senyawa yang bisa membentuk larutan buffer dan menentukan reaksi yang dapat membentuk larutan buffer. Nah, seperti kita ketahui bahwa buffer atau disebut juga larutan penyangga atau disebut juga dapar, ya, itu adalah larutan atau sistem larutan sih lebih tepatnya, satu sistem larutan yang dapat mempertahankan pH. Ketika penambahan sedikit asam atau basa atau pengenceran. Seperti yang dijelaskan di materi-materi sebelumnya. Ya, ini pengertian dari buffer. Nah, buffer itu sendiri itu ada di dalam larutan buffer itu ada dua komponen utama yang harus ada, yaitu asam atau basa lemah
dan asam atau basa konjugasi dari si asam atau basa lemah, ya. Jadi larutan buffer itu ada dua jenis, buffer asam dan buffer basa. Nah, buffer asam itu pasti memiliki asam lemah. Sedangkan buffer basa itu pasti juga memiliki basa lemah. Jadi yang menentukan sifat buffer itu si asam atau basa lemahnya. Tentu untuk menjadi larutan buffer itu harus punya pasangannya, yaitu asam atau basa konjugasi. Kalau dia buffer asam pasti asam lemah dan basa konjugasinya, dan kalau dia buffer basa pasti basa lemah dengan asam konjugasinya. Nah, misal kalau buffer asam gitu ya, buffer asam. Buffer asam itu misal kita pakai asam lemahnya apa? HCN misal kayak itu. HCN. Berarti HCN ini kan asam lemah. Harus berpasangan atau direaksikan dengan basa konjugasi. Basa konjugasi itu maksudnya apa? Basa konjugasi dari HCN adalah ya udah kalau menurut Bronsted-Lowry asam itu adalah yang mendonorkan, ya kan? Mendonorkan proton. Nah, hasil setelah dia mendonorkan proton itu menjadi lebih negatif, artinya dia basa konjugasi. Maka HCN ini basa konjugasinya ketika dia kehilangan H yaitu CN-. Gitu ya. Intinya gitu. Kalau basa konjugasi itu setelah dia kehilangan H jadi CN-. Jadi untuk kita membuat buffer asam itu perlu asam lemah misal HCN, basa konjugasinya harus sesuatu yang mengandung CN-. Nah, biasanya CN- ini didapatkan dari garam. Nah, garamnya itu bisa KCN, bisa NaCN dan seterusnya, ya. Bisa yang penting dia mengandung CN-nya ini sebagai basa konjugasi. Nah, kalau buffer basa gitu. Buffer basa misal kita pakai amonia gitu, NH4OH. Berarti kita harus mencampur sesuatu yang bersifat asam konjugasi. Apa yaitu NH, sesuatu yang mengandung NH4+ pasti. Misal NH4Cl dan seterusnya. Ya. Kayak gitu. Jadi untuk menentukan pasangan senyawa yang bisa menentukan larutan buffer itu ini. Ini harus memiliki asam atau basa lemah dengan asam dan basa konjugasi. Nah, karena buffer itu harus memiliki dua komponen utama ini, untuk membuat larutan buffer, ya, membuat larutan buffer itu ada dua cara, yaitu dengan cara langsung dan cara tidak langsung. Nah, cara langsung ini berarti kita mencampurkan yang tadi, ya, mencampurkan asam lemah ditambah basa konjugasi atau basa lemah dengan asam konjugasinya. Gitu. Nah, ini untuk cara langsung. Jadi kamu harus tahu tadi yang contoh ini itu berarti cara langsung ya, mencampurkan asam lemah dengan basa konjugasi atau basa lemah dengan asam konjugasi. Nah, kalau cara tidak langsung itu kita bisa ini untuk poin yang ini menentukan reaksi yang dapat membentuk larutan buffer. Ini berarti bisa kalau dia buffer asam berarti ini antara reaksi asam lemah ditambah basa kuat. Tentunya asam lemah ini harus berlebih. Artinya jumlahnya lebih banyak daripada si basa kuatnya. Nanti basa kuatnya yang harus menjadi reaksi pembatas sehingga nanti di akhir setelah reaksi berakhir itu tersisa asam lemah dan garam. Nah, garamnya itu pasti mengandung si basa konjugasi dari asam lemahnya. Nah, kalau dia buffer basa, berarti di sini basa lemah dengan asam kuat. Tentunya si basa lemahnya itu harus berlebih juga. Dibandingkan asam kuatnya harus lebih kecil daripada basa lemahnya secara molaritasnya, secara stoichiometrinya. Seperti itu, ya. Jadi seperti itu.
Misal, saya punya 2 reaksi nih, ada reaksi A sama reaksi B. Nah, ini tebak mana yang bisa membentuk larutan buffer. Saya punya NH4OH 0,1 M, 0,5 mili, 5 mili ditambah HCl 0,1 M 5 mili dengan CH3COOH 0,1 M 5 mili nambah KOH 0,1 M 2 mili. Ini deh, ini 0,2 M. 0,2 M 2 mili. Antara A dan B, manakah reaksi yang dapat membentuk larutan buffer? Dan sifatnya buffer asam atau buffer basa. Gimana? Yang B, Pak. Yang B. Aisyah menjawab yang B. Sifatnya buffer asam atau basa? Buffer basa, Pak. Buffer basa. Iya. Oke. Ada yang jawabannya selain Ailsa? Terima kasih buat Ailsa Nursabila. Apa buffer asam, Pak? Buffer asam. Kenapa buffer asam? Bukan deh. Yeah. Buffer asam atau basa? Mama, basa kuat. Buffer asam. Asam. Buffer asam. Kenapa buffer asam? Soalnya itu KOH basa kuat. Terus yang nanti yang habis itu asam lemahnya, CH3-nya. Aduh. Gitu. Oke, ada yang punya alasan lain? Oke. Jadi benar kata Ailsa tadi, yang ini adalah yang menjadi larutan buffer adalah yang B. Ya. Dia bersifat buffer asam karena si asam lemah ini akan menjadi ini kalau sorry ya. Ini kalau dihitung molnya ya, ini dihitung molnya, ini kan 0,1 dikali 5. Berarti 0,5 milimol. Ya kan? Ini 0,2 dikali 2, 0,4. Ya kan? Milimol. Nah, ini nanti karena dia koefisiennya sama-sama 1, ya kan? Kecuali ini kalau koefisiennya 2 gitu. Nah, ini reaksi pembatasnya kan ini kan berarti ini 0,5 dikurangi 0,4, sisanya itu asam lemah. Asam lemah nanti hasil reaksinya itu adalah si CH3COK, yaitu garam yang mengandung CH3CO-, sehingga dia akan membentuk asam lemah dengan basa konjugasi dari garam dari itu. Begitu. Ya. Jadi itulah nanti terbentuk asam buffer pH asam. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang ini menentukan pasangan senyawa dan reaksi yang membentuk larutan buffer. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan. Sekarang kita mencari bagaimana menentukan pH buffer. pH larutan buffer itu gimana ya? Nah, ini saya misal punya contoh asam asetat. Nah, untuk menjadi buffer
itu kan misal dicampur dengan garamnya, yaitu CH3COONA, misal seperti itu. Ini kan dari asam lemah dengan garamnya, yaitu di sini yang mengandung basa konjugasi CH3COmin. Nah, jadi CH3COH ini itu kan kalau dia asam lemah, dia memiliki perubahan seperti ini, CH3COO- plus H+. Nah, di sini ini tentu bolak-balik ya, karena dia tidak sempurna, tidak melarut, tidak mengurai secara sempurna, ya, tidak mengurai secara sempurna. Sedangkan si garam ini itu akan mengurai secara sempurna, membentuk CH3COO- plus Na+. Nah, ini karena di asam lemah pasti membawa nilai Ka. Ka sama dengan konsentrasi CH3COO- dikali konsentrasi H+. Sama kayak menentukan ini apa namanya? Kesetimbangan, ya. Konsentrasi CH3COO- dikali konsentrasi H+ dibagi dengan konsentrasi CH3COH. Nah, untuk menentukan pH kita kan pasti harus mencari H+ nih ya. Berarti H+ sama dengan Ka dikali konsentrasi CH3COOH dibagi dengan konsentrasi CH3COO-. Gini kan? Nah, ini rumus pH untuk H+ untuk baper asam. Gitu. Nah, yang perlu diingat ini kan si CH3COOH itu dan CH3CONA itu dalam satu wadah. Jadi di sini ada CH3COO-, H+, dan Na+. Benar? Nah, CH3COO- ini bisa berasal dari sini, bisa berasal dari sini. Ya kan ada dua sumber CH3COO-nya itu. Dari CH3COOH dan CH3COONA. Benar? Nah, yang perlu diketahui, ini kan dia tidak mengurai secara sempurna. Sedangkan ini mengurai secara sempurna. Berarti konsentrasi CH3COO- itu yang dari garam ini jauh lebih besar dibandingkan dengan CH3COO- dari asam asetat, ya. Jadi ion asetat dari garam ini jauh lebih besar daripada ion asetat dari asam asetat karena ini mengurai sempurna sedangkan ini tidak mengurai sempurna. Kayak gitu. Otomatis karena jumlahnya ini sangat jauh, maka si CH3COO- dari ini bisa diabaikan konsentrasinya. Ya, walaupun diabaikan itu sakit ya, tapi bagaimana ya, karena dia terlalu kecil ya diabaikan saja ya. Kita fokus ke yang besar aja. Gitu ya. Nah, gitu. Jadi CH3COO-nya itu dianggap semua berasal dari garam ini. Dari garam CH3CONA. Oleh karenanya si rumus H+ ini bisa dimodifikasi menjadi Ka dikali mol asam dibagi dengan mol basa konjugasi. Nah, basa konjugasi ini biasanya ditulis juga dengan mol garam dikali valensi. Gitu ya. Gitu. Kenapa dikali valensi, Pak? Misal kalau dia berasal dari CH3COO 2 kali Ca gitu. Berarti kan konsentrasi CH3COO-nya 2 kali lipat dibandingkan konsentrasi garam. Karena kalau diuraikan dia menjadi 2 CH3COO-. Ya kan? Ini 2 kali lipat dibandingkan konsentrasi ini yang satu. Seperti itu, ya. Jadi di sini CH3COO-nya dianggap semuanya berasal dari garam, basa konjugasinya. Bukan berasal dari asam karena dia terlalu kecil. Nah, itu rumus untuk menentukan pH. Untuk kalau buffer basa OH- ya sama ya, tinggal Ka-nya diganti Kb. Terus di sini ini Kb, terus mol asamnya diganti mol basa lemahnya,
dibagi dengan mol asam konjugasi. Ini untuk menentukan pH dari buffer. Kayak gitu. Habis ini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya kasih contoh soal. Satu, berapa pH campuran NH4OH 0,1 M 50 mili ditambah HCl 0,1 M 20 mili. Diketahui Kb NH4OH 10 pangkat min 5. Udah ini aja deh, satu aja deh. Coba sekarang dihitung. Coba. Berapakah pH campuran ini? Saya kasih waktu 5 menit. Berarti nanti 8.30 harus sudah selesai. Saya tagih ya. Silakan kalau yang sudah selesai tuliskan di kolom chat atau langsung sampaikan, buka mic-nya. 8 plus log 6 bukan, Mbak? Berapa, Arinal? 8 plus log 6. Ya, ini satu jawaban. Nah, ya, yang punya jawaban lain juga silakan, masih ditampung ya. Masih satu jawaban nih. Ini dari Arinal. Maaf, Pak. Saya ralat, Pak. Oh, Rarat. Berapa? Jadi 9 plus log 1,5. 9 plus log 1,5 ya. Oke, ini dari Arinal diralat nih. Ada mau jawaban lain? Kita tunggu teman-temannya yang lain. Ngapain? Ya, yang lain silakan di-share jawabannya.
baca chat. Aduh. Sama. Oh, sama nih. Jawabnya pada sama. 9 plus log 1,5. Oke. 1 menit lagi nih. 8.30 kita cek yang lain. Oke, sudah 8.30 ya. Tadi yang sudah jawab, Harinal dan siapa tadi? Ya, yang sudah jawab sama juga saya ucapkan terima kasih. Sebab sekarang kita bahas ya. Di sini ada NH4OH bereaksi dengan HCl membentuk NH4Cl H2O. Nah, mula-mula ini kita cari molnya 0,1 dikali 50 5 milimol. Ya kan? 0,1 dikali 20 2 milimol. Ya, ini kan sudah setara ya reaksinya. Nah, kita cari reaksi pembatasnya. Ini 5 dibagi 1, ini 2 dibagi 1. Yang paling kecil pasti ini. Berarti yang bereaksi di sini 2 milimol, di sini 2 milimol, ini 2 milimol. Ini 2 milimol juga. Di sini 5 dikurangi 2, 3. Ini habis. Ini 2 milimol. Ini 2 milimol. Nah, ini untuk stoikiometrinya ya. Untuk stoikiometrinya. Lalu kita cari H+ sama dengan Ka dikali mol asam bagi dengan mol basa konjugasi. Kenapa cari H+? Ini OH- ya? OH-. Kenapa kok yang cari OH-? Karena di sini kita lihat nih ada basa lemah dengan NH4+ sebagai asam konjugasinya, berarti dia sifatnya basa ya. Ini berarti basa. Berarti OH- yang kita cari ya. Kb-nya tadi adalah 10⁻⁵. Mol basanya yang dipakai adalah mol terakhir. Mol terakhir bukan mol awal ya, mol terakhir. Mol terakhir yaitu 3 dibagi dengan NH4+-nya ada berapa? Ada 1 kan? 1 berarti dia konsentrasinya sama dengan garamnya. Ini 2. Tuh. Berarti di sini 1,5 kali 10⁻⁵. Ini untuk OH-nya. Lalu dari sini kita cari POH. POH sama dengan min log 1,5 kali 10⁻⁵. Hasilnya 5 min log 1,5. Berarti untuk mencari pH sama dengan 14 dikurangi 5 min log 1,5. Hasilnya 9 plus log 1,5. Gitu ya. Jadi jawabannya benar tadi adalah 9 plus log 1,5. Terima kasih buat yang sudah jawab ya. Yang saya harap yang teman-teman yang lain juga semangat. Walaupun belum menjawab yang ini nggak apa-apa. Oke, dari sini ada yang mau bertanya tentang larutan buffer? Jadi kurang lebih sama ya. Soalnya tadi menentukan pasangan senyawa yang bisa membentuk larutan buffer dan menghitung pH larutan buffer.
Jelas ya untuk buffer? Baik. Selanjutnya kita masuk ke hidrolisis. Menganalisis sifat asam basa netral pada larutan garam. Menentukan sifat asam basa atau netral larutan garam. Menentukan jenis-jenis hidrolisis garam. Menentukan sifat asam basa netral dari reaksi asam basa, asam plus basa. Menentukan pH larutan garam. Dan menentukan pH larutan hasil reaksi asam basa. Nah, ini masuk ke hidrolisis garam. Hidrolisis garam. Nah, perlu kita ketahui ya, hidrolisis garam itu peristiwa hidro itu kan air, lisis itu pemecahan ya, pemecahan molekul air. Bentar, baterainya mau habis. Baik, hidrolisis garam. Nah, garam itu ternyata bisa bersifat asam, basa, atau netral tergantung pada hidrolisis yang dia alami, gitu ya. Nah, macam-macam hidrolisis itu ada yang pertama, garam tidak terhidrolisis. Yang kedua ada garam terhidrolisis sebagian. Yang ketiga ada garam terhidrolisis sempurna atau total. Itu ya. Nah, garam yang tidak terhidrolisis itu adalah garam-garam yang berasal dari reaksi antara asam kuat ditambah basa kuat. Ya. Sehingga kalau dia tidak terhidrolisis, maka pH-nya sama dengan 7 atau netral. Ini untuk garam yang tidak terhidrolisis. Nah, garam yang terhidrolisis sebagian itu adalah garam yang bereaksi dari asam lemah ditambah basa kuat. Tentunya di sini dia akan memiliki pH lebih dari 7 atau basa. Atau dengan asam kuat ditambah basa lemah dengan pH kurang dari 7 atau asam. Nah, ini untuk terhidrolisis sebagian. Ya. Jadi yang menentukan sifat pH-nya atau sifat dia asam basa netralnya untuk hidrolisis sebagian itu adalah yang kuat. Kalau dia basa kuat, asamnya lemah, maka pH-nya pasti lebih dari 7. Kebalikannya, kalau dia asamnya kuat dan basanya lemah, itu dia pH-nya kurang dari 7. Itu. Ini ada satu kemungkinan, ini dua kemungkinan. Nah, kalau yang ini ada 3 kemungkinan. Ya. Garam yang terhidrolisis sempurna itu adalah garam yang berasal dari reaksi asam lemah dan basa lemah. Ini pasti kuat lemah, ini kuat lemah, ini kuat-kuat, ini kuat lemah, sedangkan ini yang lemah dengan yang lemah. Nah, ketika asam lemah bereaksi dengan basa lemah, itu bisa ada 3 kemungkinan garam itu memiliki pH atau memiliki sifat yang berbeda. Yang pertama, dia akan bersifat asam ketika Ka dari asam lemah itu lebih besar daripada Kb dari basa lemah. Dan dia dapat bersifat basa ketika Ka dari asam lemah lebih kecil daripada Kb dari basa lemah. Dan dia akan bersifat netral ketika Ka sama dengan Kb. Gitu. Jadi kalian jangan bingung nih, kapan dia bersifat asam basa atau netral untuk garam, itu silakan
dia apakah termasuk garam yang terhidrolisis sebagian, apakah termasuk garam yang tidak terhidrolisis, atau termasuk garam yang terhidrolisis sempurna. Nah, untuk menentukan asam dan basa kuat saya rasa sudah dijelaskan di video ya. Kalian tinggal menghafalkan atau menandai aja yang kuat. Jadi jumlah asam kuat dan basa kuat itu lebih sedikit dibandingkan dengan asam lemah dengan basa lemah. Ya. Misal kalau dia asam kuat itu pasti dari golongan 1 dan 2A kecuali Be dan Mg gitu kan. Kalau basa kuat tuh bisa NaOH, bisa KOH, bisa CaOH 2 kali dan seterusnya. Ya. Itu untuk basa kuat. Kalau asam kuat itu biasanya berasal dari golongan 7 kecuali F gitu kan, kecuali HF. Bisa HCl, HBr gitu kan, asam kuat. Bisa terus ada HNO3, ada H2SO4 dan seterusnya. Asam perklorat gitu kan. Asam permanganat dan lain sebagainya. Jadi silakan dihafalkan yang kuat saja nanti yang lemah itu sisanya pasti lemah gitu. Ini untuk hidrolisis garam. Ya, hidrolisis garam. Habis ini ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, kita mesti ini menentukan sifat asam basa dari reaksi antara asam dan basa. Jadi, yang perlu kalian ketahui, reaksi antara asam ditambah basa itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia akan menjadi larutan buffer. Ya. Dia akan menjadi larutan buffer ketika reaksinya asam lemah dengan basa kuat, atau asam kuat dengan basa lemah. Sedangkan yang lemah-lemah ini sisa. Ya, yang lemah-lemah ini jumlahnya lebih banyak daripada yang kuat. Dia akan menjadi larutan buffer yang sudah kita bahas seperti sebelumnya tadi. Nah, sedangkan dia akan menjadi peristiwa hidrolisis ketika asam ditambah basa, ya, asam tambah basa ini reaksinya habis bereaksi. Jadi tersisa garam doang di dalam larutan itu. Tersisa garam doang. Nah, dia akan terjadi peristiwa si hidrolisis garam. Nah, tentang sifat garamnya ini menjadi garam asam basa atau netral itu balik lagi ke sini. Balik lagi ke sini. Itu ya. Nah, apa jadinya kalau reaksi antara asam kuat dan basa lemah gitu ya. Jadi kalau basa lemahnya yang sisa itu kan jadi buffer. Kalau yang sisa itu asamnya yang kuat nih, yang sisa itu yang kuat, atau asam lemah tambah basa kuat, yang sisa itu yang kuat. Nah, ini untuk menentukan pH-nya gimana? pH dari larutan pencampuran dan yang sisa ini adalah yang kuat tidak, misalnya tidak habis bereaksi seperti ini ya. Sisa reaksinya itu yang kuat, maka untuk menentukan pH-nya itu sesuai dengan pH sisa asam atau basa yang kuat. Jadi untuk menentukannya tinggal kamu menentukan pH si asam kuat ini aja, tapi yang pakai konsentrasi sisanya, konsentrasi setelah dia bereaksi. Tinggal menentukan pH basa kuat ini aja, nggak usah pakai rumus buffer ataupun rumus hidrolisis. Ya tinggal balik lagi ke H+ sama dengan M kali valensi gitu, atau OH- sama dengan M kali valensi. Sedangkan M-nya di sini dipakai adalah M setelah dia bereaksi, setelah selesai bereaksi. Ya, itu untuk kemungkinan terjadinya reaksi antara asam dan basa. Gitu ya. Gitu. Dari sini tentunya sifatnya ya mengikuti yang kuat ya. Kalau dia sisa yang kuat berarti nanti sifatnya akan jadi kuat.
Kalau asamnya yang kuat dia akan bersifat asam, kalau basanya yang kuat dia akan bersifat basa. Kalau sama-sama kalau ini nggak mungkin misal asam kuat dengan basa kuat, ya tinggal yang tersisa apa. Kalau habis semua kan terjadi peristiwa hidrolisis. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada. Baik. Jika tidak ada, kita langsung menentukan pH larutan garam, ya. Menentukan pH larutan garam. Peristiwa hidrolisis, menentukan pH larutan garam. Misal di sini saya punya garam CH3COOK kita misalnya. Ini kan more menjadi K+ ditambah CH3COO COO min. Nah, ketika K+ ini bereaksi dengan air, dia tidak akan bereaksi. Sedangkan tuh CH3COO min ketika dia bereaksi dengan air, dia akan membentuk CH3COOH plus OH min. Nah, OH min inilah yang menentukan dia nanti bersifat basa. Jadi garam ini akan menjadi garam basa. Gitu, ya. Rumusnya OH min sama dengan akar KW per KA dikali si konsentrasi CH3COO minnya. Kayak gitu. Ya. KW per KA dikali konsentrasi si CH3CO. KW itu adalah konstanta ya, ketetapan ionisasi air, ya, atau ketetapan kesetimbangan air. Nilainya KW itu pasti 10 pangkat min 14. Udah nggak usah dicari, pasti segini, 10 pangkat min 14. Ya. Untuk KA-nya berarti KA-nya sih CH3COO hanya. Nah, Pak, kalau di sini misal tapi ada juga yang menuliskan gini. Akar KW per KA dikali garam. Ini konsentrasinya dalam bentuk molar ya, jangan lupa, bukan mol. Ya, kalau yang buffer tadi bisa mol, kalau ini dalam bentuk molar. Garam dikali valensi gitu. Kali valensi. Nah, ini karena ini menentukan si sebenarnya si ininya aja ya, bahasa konjugasinya aja yang dihitung ya. Bahasa konjugasinya. Kalau di sini misal CH3COO 2 kali Ca, kan di sini CH3CO-nya ada 2 ya. Berarti di sini juga dikali 2 gitu, konsentrasi garamnya ini dikali 2. Kayak gitu. Yang penting kita hitung ininya aja ya. Kalau biar nggak terpaku berapa ini valensinya gitu. Misalnya kalau OH min ya rumusnya KW per KA dikali bahasa konjugasi konsentrasi. Kalau H+ sama dengan akar KW per KB dikali konsentrasi asam konjugasinya. Gitu ya. Untuk penjelasannya bisa dilihat di PPT yang sudah saya share. Kayak gitu. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Misal pH bab ini NH4Cl misalnya itu. Garam kan ini NH4Cl 0,1 m misalnya gitu. Berapa? KB-nya 10 pangkat min 5. Nah, kita tentukan dulu nih pH garam ini akan menjadi asam atau basa. Kita lihat ya, NH4Cl ini pasti berasal dari NH4OH dan HCl. Nah, ini kan
sifatnya ngikutin yang kuat ya. Ini asam kuat, ini basa lemah. Berarti dia akan bersifat asam. Berarti di sini kita cari langsung aja H plus. H plus sama dengan akar KW per K. B dikali konsentrasi si NH4 plusnya. Ya. Di sini akar 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat min 1. Di sini ketemu, ini kan kalau perkalian berarti di jumlah pangkatnya kan 15, kalau dibagi dikurangi. Berarti 10 pangkat min 10. Ketemu 10 pangkat min 5. Berarti H plus sama dengan 10 pangkat min 5. Berarti pH sama dengan min log H plus. Kemudian min log 10 pangkat min 5 hasilnya 5. Jadi pH untuk NH4Cl 0,1 M itu adalah 5. Tuh ya. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada saya kasih soal. Ya, soal untuk hidrolisis. H2SO4 0,1 M 20 mili. Sorry, ini 50 dah. 50 mili. Jumlah dengan NH4OH. Oke, berapa pH campurannya setelah dicampur, setelah direaksi? Dengan Kb-nya tadi 10 pangkat min 5. Yuk, 5 menit yuk.
Pak, saya mau coba jawab, Pak. Ya, silakan. Tapi saya kurang yakin sih, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Sekitar 6 min log 7. 6 min log 7. Oke. Baik, satu jawaban sudah ada. Ada yang mau mengusulkan jawaban lain? H2SO4 0,1 M50 mili dicampurkan dengan NaOH 0,05 M. Ini M-nya kurang ya. 50 mili juga. Berapa pH setelah reaksi? Nari Arina menjawab 6 min log 7. Yang lain boleh menuliskan di kolom chat atau menyampaikan. Pak, saya ralat lagi deh, Pak. Ya, ralat berapa? 6 min log 3,5. 6 min log 3,5. Iya. Oke. Ada 2 jawaban deh. Biar opsi. Arina menjawab ini nih, satu orang. 6 min log 3,5. Saya juga siapin kalkulator nih. Saya belum ngitungnya asal aja nih. Oke. Yuk, siapa yang mau jawab lagi? Tunggu sampai jam 9 ya. Gimana yang lain? Masih ditunggu jawabannya. Habis 6 min log 5. Oke, ada jawaban lain. 6 min log 5. Yang lain juga boleh menyampaikan berapapun hasilnya. Zaki Ataya jawabnya B ya, 6 min log 3,5. Noval Farel juga. Oke. Jadi ini 3 orang ya. Ini 1 orang. Oke, 1 menit lagi.
Arinal ralat lagi. Dia jadi 6 min log 5. Oh, ini Arinal ganti. Ya. Ini Arinal ganti ke sini nih. Wah, berarti 22. Ini ada siapa lagi? Yuslina 6 min log 5. Alisa Nursabil juga 6 min log 5 nih. 4-2 skornya. Oke, tutup pollingnya ya. Yang lainnya mungkin masih malu-malu. Sekarang coba kita kerjakan. Baik, cara pertama kita tulis reaksinya dulu. H2SO4 bereaksi dengan NH4OH. Hasilnya pasti NH4 2 kali SO4 ditambah H2O. Nah, kita setarakan dulu nih ya. Setarakan di sini NH4-nya 2, di sini 2. Di sini 1, oke. Nah, baik. Di sini berarti mula-mula ini berapa nih konsentrasinya? 0,1 dikali 5, berarti 5 milimol. Di sini berapa nih? 0,05 dikali 50. Berapa tuh? 2,5 ya? Nah, ini berarti reaksi pembatasnya mana gitu ya? Reaksi pembatasnya yang ini pasti ya. Karena ini dibagi 2. Nah, hasilnya lebih besar ya. Hasilnya lebih kecil, sorry. Berarti di sini yang bereaksi di sini 1,25 ya. Di sini 2,5. Di sini koefisiennya berapa? Koefisiennya 1, berarti sama kayak ini. 1,25. Ini habis 1,25. Di sini berapa nih? 3,75 ya. Ini sih 3,75. Baik. Nah, ini masuk kategori yang mana gitu kan? Apakah dehidrolisis? Ini ada 3 kategori kan tadi, reaksi antara asam dan basa, bisa masuk buffer, bisa hidrolisis, bisa yang ini, asam basa biasa. Nah, ini kita masuk kategori yang mana kan? Di sini reaksi antara asam kuat dengan basa lemah, yang sisa adalah asam kuat. Berarti ini masuk kategori yang ketiga. Benar kan? Masuk kategori ketiga. Berarti dia hanya asam basa biasa. Nah, asam basa biasa. Berarti di sini kita cari konsentrasinya ini. Molaritas TH+ sama dengan molaritas kali valensi. Molaritasnya berapa? Kan belum diketahui. Molaritas si H2SO4 ya, sisa. Berarti 3,75 milimol dibagi dengan berapa volume totalnya? 50 ditambah 50, 100. Ya kan? 100 milimol. Berarti di sini 3,75 kali 10 pangkat min 2 molar. Itu kan? Nah, berarti di sini 3,75 dikali 10 pangkat min 2 dikali valensinya 2. Jadi ketemu 7, berapa ini? 7,5 ya?
7,5 kali 10 pangkat min 2. Nah, berarti tinggal cari pH-nya. pH sama dengan min log 7,5 kali 10 pangkat min 2. Hasilnya 2 min log 7,5. Hasilnya 2 min log 7,5, guys. Kita cek jawabannya siapa yang benar. Tidak ada. Baik. Tidak ada jawaban yang benar. Kenapa pada jawabnya belum benar? Saya kekecoh, Pak. Saya kira tuh hidrolisis ternyata H2SO4-nya bersisa. Dari awal sebenarnya saya kira tuh soalnya salah, tapi ternyata sayanya yang salah. Iya, jadi ini bukan hidrolisis, kan ini kan saya tadi jelaskan kan. Ini kan ada ini indikator ini loh. Tentukan pH larutan hasil reaksi asam basa. Nah, kita harus cek dulu nih, reaksi antara asam basa itu masuk kategori yang mana? Apakah dia buffer, apakah dia hidrolisis, apakah dia asam basa biasa? Ini harus dicek dulu. Diceknya lewat apa? Lewat ini tadi, stoikiometri. Stoikiometri. Ya. Kalau hidrolisis itu ini ya, kalau hidrolisis itu di sini tuh habis bereaksi. Jadi ini 0 nih, 0. Dan ini sisa di sini, sisa garamnya aja. Berarti itu hidrolisis. Tapi kalau di sini yang sisa itu yang kuat, ini H2SO4 yang kuat. Berarti dia asam basa biasa. Tapi kalau yang sisa nanti ini aja, si NH4, si pereaksinya itu sisa NH4OH, berarti dia masuk buffer. Gitu. Itu ya. Jadi jangan terpacu, saya menjelaskan hidrolisis, kamu pakai rumus hidrolisis. Gitu. Tidak selalu seperti itu ya. Nah, karena kan saya menjelaskan nih kenapa ini menentukan pH larutan hasil reaksi asam basa itu kita cari dulu apakah reaksinya hidrolisis, apakah buffer, apakah asam basa biasa. Kalau menentukan pH larutan garam kan sama kayak ini tadi kan, pH larutan garam. Kayak gitu. Nah, kalau dia hidrolisis itu mungkin di sini dibalik ya. Dibalik. Ini konsentrasinya yang 0,05, terus di sini yang 0,1 gitu. Itu mungkin akan terjadi hidrolisis ya. Coba kita cek ya. Coba kita cek. Kalau ini konsentrasinya dibalik. Berarti kita cek di sini H2SO4 ditambah NH4OH menjadi NH4 2 kali SO4 plus H2O. Di sini 2, di sini 2. Tadi ini berarti mula-mulanya 0,05 dikali 50. 2,5 ya, milimol. Terus di sini 0,1 dikali 50, berarti 5 milimol. Terus kita cari reaksi pembatasnya. Ini 2,5 dibagi 1, 2,5, 5 dibagi 2, 2,5. Berarti sama ya. Berarti yang bereaksi adalah di sini 2,5 milimol. Di sini karena koefisiennya 2 berarti 5 milimol. Di sini koefisiennya 1 ya. Koefisien 1. 2H2O. Ini berarti 2,5 milimol. Nah, dikurangin ini habis ya kan? Ini 2,5 milimol. Nah, ini berarti maksudnya hidrolisis karena ini habis sisa garamnya. Ini hidrolisis garam. Garamnya bersifat apa? Ini yang kuat kan, mengikuti yang kuat kan, berarti dia bersifat asam. Berarti H+ sama dengan akar KW per KB dikali konsentrasi si NH4+. Ya kan? Nah, berarti akar 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 5
Nah ini yang kita cari, NH4 plusnya harus kita cari dulu. Berarti NH4 plus di sini konsentrasinya di sini kan 2,5 milimol, 2,5 milimol dibagi dengan 100 mili. Ini kan berarti 100 mili berarti 2,5 kali 10 pangkat min 2. 2,5 kali 10 pangkat min 2. Itu. Di sini berarti saya tulis gini ya, 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 5, saya tulis 25 kali 10 pangkat min 1. Ini boleh kan? Sorry ya, min 3 ya berarti. Min 3. Berarti di sini 25 kali 10 pangkat min 17 dikurangi 5, 12. Ya, 12. Berarti ketemu 5 kali 10 pangkat min 6. Nah, berarti, ini udah masuk ini ya. Ya, ini udah masuk H+. H plusnya ketemu nih. Berarti pH sama dengan 6 min log 5. Nah, itu kalau konsentrasinya tadi dibalik. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Untuk menentukan pH campuran asam dan basa. Tidak ada? Sudah jelas ya tentang hidrolisis dan reaksi asam basa? Pak, saya mau nanya, Pak. Silakan. Tadi kan kita nyari dulu kan yang bisa bereaksi dengan air sama yang nggak bisa bereaksi dengan air itu yang mana. Nah, itu cara nentuinnya bisa bereaksi apa enggak gimana ya, Pak? Oke. Cara menentukan dia bisa bereaksi atau enggak, itu dilihat dari ini. Misal tadi ya, CH3, sorry. Misal tadi CH3 COOK, gini ya. Ini kan berasal dari K plus dan CH3 COO-. Nah, K plus ini kan merupakan dari hasilnya dari KOH pada awalnya, si basa kuat. Ya kan? Berarti dia asam konjugasi. Benar? Asam konjugasi dari basa kuat. Nah, sifatnya kebalikan antara asam dengan basa konjugasi atau basa dengan asam konjugasi. Itu kebalikan. Misal kalau basanya itu kuat, berarti asam konjugasinya itu sifatnya lemah. Saya sudah pernah jelaskan ini di waktu menjelaskan teori asam basa kalau nggak salah. Ya, jadi ini sifatnya lemah, ini basa kuat, berarti asam konjugasinya sifatnya lemah. Begitupun kebalikan, ini kan CH3COH itu berasal dari CH3COO-, CTOH kan. Ini asam, ini basa konjugasi. Benar? Nah, ini asam lemah. Ya kan? Berarti basa konjugasinya sifatnya kuat. Nah, yang dapat bereaksi dengan air itu hanya yang kuat. Ini karena kekuatannya terlalu lemah, maka K+ ini tidak dapat memecah molekul air karena sifatnya lemah. Sedangkan si CH3COOH ini, CH3CO- ini kan merupakan sifatnya basa konjugasi lemak kuat kan? Basa konjugasi kuat. Nah, maka dia ketika bertemu dengan air dapat memecah molekul air ini, dapat menghidrolisis, memecah molekul. Kan hidro itu air, lisis itu kan pecahan kan.
menjadi CH3COOH plus OH-. Nah, OH-nya inilah yang menentukan sifatnya basa. Tuh. Gitu ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita masuk ke kelarutan. Kelarutan dan hasil kali kelarutan. Kelarutan atau biasa disimbolkan dengan S atau solubility. S itu solubility ya. Kelarutan atau dengan S adalah jumlah maksimal zat terlarut yang dapat larut dalam suatu larutan. Jumlah maksimal zat terlarut yang dapat larut dalam suatu larutan. Jenuh. Larutan jenuh. Itu S. Sedangkan KSP itu adalah hasil kali kelarutan. Hasil kali kelarutan. Nah, kok KSP kok namanya hasil kali kelarutan ya? KSP itu sebenarnya K-nya itu konstanta, S itu solubility, P-nya itu produk. Jadi konstanta solubility product. Ya, KSP. Atau biasanya dalam istilah Indonesianya lebih sering disebut sebagai hasil kali kelarutan. Nah, hasil kali kelarutan ini rumusnya adalah konsentrasi ion produk ya, ion produk dipangkatkan dengan koefisien. Kayak gitu. Ya. Nah, larutan jenuh itu apa, Pak? Larutan jenuh itu adalah larutan yang mencapai batas maksimum zat terlarutnya itu. Ya, batas maksimum. Jadi kalau misal punya larutan nih, ini larutan nih. Ada 3 jenis, ada larutan belum jenuh, dia ada larutan jenuh, ada larutan lewat jenuh. Larutan belum jenuh itu ketika kita tambahkan zat terlarut, ini masih bisa larut dalam larutan ini, sehingga ya udah sifatnya homogen. Itu larutan belum jenuh. Nah, kalau larutan jenuh ini udah mentok nih jumlah zat larutan itu udah maksimal dapat melarutkan zat terlarut tersebut. Kalau kita tambahkan zat terlarut lagi, maka dia udah nggak bisa larut sehingga dia akan mengendap di bawah. Karena tidak bisa larut tadi. Tuh. Ini namanya larutan jenuh. Kalau larutan lewat jenuh itu ya udah ada yang mengendap, mau kamu tambahin lagi dia tetap tidak akan larut, akan menambah endapannya gitu. Itu namanya larutan lewat jenuh. Nah, S ini ketika larutan jenuh ini berapa konsentrasinya? Jadi kelarutan itu berapa konsentrasi ketika dia pas jenuh itu tadi. Kayak gitu. Ya. Itu namanya kelarutan. Biasanya pakai satuan molar atau bisa gram per liter. Itu. Ya. Nah, hasil kali kelarutan biasanya kelarutan itu hanya untuk basa atau garam yang susah larut. Kalau asam itu biasanya nggak punya, karena asam itu cenderung larut sempurna semuanya. Nah, untuk menghitung KSP, misal saya punya Ba SO4 misalnya gitu. Kita harus menghitung jumlah ionnya. BaSO4-nya kan mengurai menjadi Ba2+ ditambah SO4 2-. Berarti ini memiliki 2 ion. Nah, kalau misal dia punya kelarutan S, ya kan? Maka Ba2+ itu kan konsentrasinya S. Terus SO4 2- juga S. Berarti nilai KSP itu konsentrasi Ba
2+ dikali konsentrasi SO4 2-. Pangkat koefisien harusnya, karena ini koefisien 1, maka ini pangkat 1 pangkat 1. Atau kalau koefisien 1 boleh tidak ditulis. Ya. Di sini berarti S, ini dikali S, berarti S kuadrat untuk 2 ion. Ya. Kalau misal MgCl2 gitu, dia kan mengubah menjadi Mg2+ ditambah 2Cl-. Kalau di sini S kelarutannya S, berarti di sini S, di sini 2S karena koefisiennya ini sesuai dengan koefisien. Maka nilai KSP-nya sama dengan konsentrasi Mg2+ dikali konsentrasi 2Cl- pangkat 2 karena koefisiennya 2. Maka di sini S, di sini 2S pangkat 2. Di sini S, berarti 4S pangkat 2, hasilnya 4S pangkat 3. Ini untuk yang memiliki 3 ion. Nah, untuk yang 4 ion dan 5 ion silakan dicari sendiri. Kalau nggak salah yang 4 ion itu 27S pangkat 4. Kalau yang 5 ion 108S pangkat 5. Ya. Ini bisa ditulis KSP-nya. Kayak gitu. Ini untuk menentukan kelarutan dan menentukan nilai tetapan hasil kali kelarutan. Jadi harus dilihat dulu berapa kelarutannya, terus hasil kali kelarutannya berapa. Kayak gitu. Nah, ada lagi sifatnya seperti ini ya. Ini berarti kan gini ya. Tadi KSP untuk yang 2 ion itu kan S kuadrat. Maka kelarutannya sama dengan akar dari KSP. Gitu kan ya. Untuk yang 3 ion tadi kan 4S pangkat 3. Berarti nilai S-nya itu akar pangkat 3 dari KSP dibagi 4. Ini dibagi 4 dulu baru diakar. Untuk yang 4 ion, tadi kan 27S pangkat 4. Berarti nilai S-nya, berarti akar pangkat 4 dari KSP dibagi 27. Ini harus dibagi dulu baru diakar. Nggak boleh diakar dulu baru dibagi, akan salah. Ya, kayak gitu. Ini harus sama, ini gampang ini ya. Gampang. Nah, saya itu nih menentukan tingkat kejenuhan. Ya, tadi larutan jenuh, sudah jenuh, belum jenuh gitu ya. Nah, kalau larutan kan kita nanti menghitung KSP ya. KSP itu cara menghitungnya sama dengan KSP, tapi dengan konsentrasi yang diketahui. Ini seperti yang diketahui, ya caranya sama. Lalu kita bandingkan dengan nilai KSP. Nilai KSP itu sudah ada di tabel. Jadi nilai KSP itu kita hitung, nilai KSP itu kita lihat di tabel. Cara menghitungnya sama kayak KC dan KC gitulah ya. Kalau kalian belajar kesetimbangan. Nah, itu kita bandingkan nih. Kalau nilai KSP itu lebih besar daripada KSP, maka larutan tersebut adalah larutan lewat jenuh. Artinya kalau diprediksi ya, meramalkan terjadi endapan, kalau larutannya lewat jenuh berarti dia akan memiliki endapan. Kalau nilai KSP-nya lebih kecil daripada KSP, maka larutan itu adalah larutan belum jenuh. Nah, kalau larutan belum jenuh, apakah sudah memiliki endapan? Tentu belum. Ya, tidak memiliki endapan. Nah, kalau KSP-nya sama dengan KSP, maka di sini larutan tepat jenuh. Maka di sini juga tidak terjadi endapan. Kayak gitu. Nah, ini untuk konsep kelarutan dan hasil kali kelarutan. Nah, menghitung KSP itu gimana, Pak? Gitu ya. Misal saya punya
ion Pb 2+, sama ion Mn 2+, misal kayak gitu. Ini konsentrasinya 0,1 M, sama-sama 0,1 M. Lalu, ini masuk dalam satu larutan, ini ya, masuk dalam satu larutan, dicek pH-nya. Ternyata pH dari larutan tersebut adalah 9. pH-nya 9. Diketahui misal Pb, pertanyaannya, apakah terjadi endapan dalam larutan tersebut? Nah, kita harus hitung. Berarti kita hitung QSP dari PbOH 2 kali. Ya kan? Nah, kita harus hitung tuh PbOH 2 kali. Nah, kita Pb-nya itu kan PbOH 2 kali, itu kan mulai jadi Pb 2+ ditambah 2 OH min. Berarti QSP sama dengan konsentrasi Pb 2+ dikali konsentrasi 2 OH min pangkat 2. Konsentrasi Pb 2+-nya itu berasal dari sini. Ini. Ya, di 0,1. Nah, konsentrasi OH min-nya itu berasal dari sini. pH ini. pH 9 kan berarti pOH-nya berapa? pOH-nya 5 ya. Nah, berarti ini pOH-nya 5. Kita masuk ke sini. Kalau pOH-nya 5 berarti OH min-nya 10 pangkat min 5. Benar kan? Berarti ini 10 pangkat min 5. Pangkat 2. Berarti di sini QSP-nya 10 pangkat min 1 dikali 10 pangkat min 10. Karena 10 pangkat min 11. Nah, QSP-nya 10 pangkat min 11. QSP-nya PbOH 2 kali ada 10 pangkat min 11. Nah, untuk meramalkan apakah terjadi endapan atau tidak, maka kita membandingkan antara QSP-nya itu 10 pangkat min 11 dengan tabel. Dengan tabel KSP dari PbOH. Dengan tabel KSP PbOH 2 kali. Nah, kalau nanti kesimpulannya itu melihat dari sini. Apakah QSP-nya lebih besar daripada KSP, apakah QSP-nya lebih kecil, atau sama. Nah, ini nanti bisa dilihat apakah dia terjadi endapan atau tidak dari situ. Oke, gitu. Ya. Oke, saya rasa cukup. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya sampai sini? Untuk pembahasan kisi-kisi sudah selesai. Jadi kalau tidak ada yang bertanya, saya anggap berarti kalian sudah paham dan siap melaksanakan PAT minggu depan. Nanti rekaman Zoom-nya juga akan saya share setelah ini ya. Nanti akan saya upload di YouTube lalu saya share linknya kalau mau ingin mereview. Baik, jadi sekedar pengumuman nanti setelah ini akan ada absen di Google Classroom, silakan absen seperti biasa ya. Batasnya sampai jam 10. Lalu kisi-kisi yang dipelajari lagi. Terus mungkin kemarin ada yang lewat bisa nonton YouTube-nya lagi yang kemarin hasil rekaman Zoom-nya. Lalu saya ingatkan hari Jumat jam 1 siang kita akan adakan kuis selama 2 jam dengan jumlah soal 40 seperti PAT. Jumlah soalnya 40, silahkan dikerjakan sebaik mungkin, boleh menggunakan kalkulator
kisi-kisinya sesuai dengan kisi-kisi PAT. Dan nanti akan dimasukkan nilai untuk nilai kuis ya. Nanti waktunya 2 jam dari jam 1 sampai jam 3. Sesuai dengan PAT. Anggap saja simulasi PAT lah ya. Simulasi PAT. Kayak gitu. Terus ya pesannya jaga kesehatan, ya belajar lagi materi-materi yang sudah lalu. Kalau masih ada yang belum paham silakan bertanya, selama masih belum PAT masih bisa bertanya. Terus jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan karena COVID semakin mendekat dan biar maksimal minggu depan mengerjakan PAT-nya dalam keadaan sehat. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Jika tidak ada, Pak Hasnan. saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah bergabung pada hari ini. Pak Dan Hasnan. terima kasih untuk 1 tahunnya menjadi siswa yang baik, walaupun secara online ya, tidak pernah ketemu langsung di kelas dengan saya, tapi saya sangat bangga dengan kalian berjuang di tengah segala keterbatasan ini. Dan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau selama kurang lebih 1 tahun kita belajar kimia dasar 1 bersama saya mungkin banyak salah atau perbuatan atau perkataan yang mungkin ada yang menyinggung atau kekurangan saya dalam mengajar dan sebagainya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya berdoa semoga kalian ke depannya sukses, PAT-nya lancar, lalu bisa naik kelas dengan aman, tentram saja, dan ilmu yang didapatkan di kimia dasar ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian dan bagi orang-orang di sekitar kalian semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Ini itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi. Pak Hasnan. Ya, silakan. Kenapa? Saya juga mewakili dari seluruh siswa Blok 1 yang ingin mengucapkan terima kasih buat Pak Hasnan dan minta maaf kalau misalkan kita masih banyak yang malas-malesan, yang nggak ngerjain tugas gitu, Pak. Mohon maaf ya, Pak. Ya, sama-sama. Sudah maafkan semuanya kok. Oke, sekian mungkin pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di kelas 11 semuanya ya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Boleh meninggalkan Zoom ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih.